Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini saya mau buat tutorial mengenai Everloop Studio V36. Ya teman-teman, ya ini tampilan seperti ini. Sebelumnya kita lihat dulu di sini bisa terang, bisa gelap ya. Jadi ini settingannya terserah teman-teman. Nanti mau seperti apa. Nah ini diperbesar lagi. Nah itu mau terang mau gelap silahkan ada di pengaturan ini. Terus yang pertama teman-teman misalkan mau buat satu lagu, ini di sini aja nih, cukup di sini ya. Klik di sini ya, lagunya lagu apa? Misalkan kita mau lagunya ini saya yang ini misalkan ya. Terus kemudian di sini buka tab media, nih otomatis dari sini ke sini ya. Nah, ini kita tuh cari nih video apa ya yang mau kita buat, misalkan ini. Nah terus ini gimana, ini buat redup, nah ini buat terang ya, jadi bisa di ini nih ya, opacity backgroundnya tuh bisa redup bisa terang. Nah ini buat satu lagu. Kemudian kalau ininya logonya, nah kita klik di sini untuk aktifkan logo. Terus kemudian dipilih logo kita, di sini logonya apa nih, misalkan ini ya. Tuh, ini muncul ya, bisa ke sini. Nah, ini bisa diperbesar, pembesar bisa ke sini ya, bisa kita pindah-pindahin di sini. Nah, terus kita bisa perkecil. Nah, terus ini juga bisa di sini nih teman-teman nih. Jadi misalkan teman-teman mau giniin, ya terus kemudian di sini diputar-putar logonya, terus jedak-jeduk, terus bisa dipotong-potong ya, terus bisa spektrum. Nah, jadi macam-macam tuh ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini ya, jadi bebas ya teman-teman, bisa kayak gini ya, jadi bebas ya. Nah ini juga di sini teman-teman ya, bisa di play langsung ya. Nah, oke. Nah di sini bisa video, bisa juga gambar ya. Misalkan di sini kita hapus dulu ya, terus kita mau gambar, nah itu bisa misalkan di sini ya, atau gambarnya kita cari misalkan ini. Nah ini gambarnya kotak jadinya seperti ini ya, ya gambar kotak jadi lebar. Nah itu bisa kayak gini juga. Nah terus, oh iya, di seputar logo ini misalkan kita mau matiin ya RGB-nya jadi warna biru ya bisa. Nah, terus ganti warna ya di sini. Terus kemudian oke, bisa juga. Pakai RGB lagi juga bisa. Oke. Nah, terus kemudian kemana lagi? Ya, ini mau kalau teman-teman mau karaoke. Jadi suaranya aja. Terus kemudian tidak maksudnya musiknya aja, vokalnya nggak ada. Ini di sini install engine. Terus bisa sekarang. Kayaknya nih kurang diitin juga deh, diminatin ya. Oke, kita lanjut ke sini, daftar lagu. Nah, ini kalau teman-teman mau bikin playlist, misalkan 5 lagu, yang di sininya hapus dulu. Ya, jangan ada lagu di satu lagu. Klik di sini daftar. Nah, terus di sini, nah ini saya siapin lagu pendek buat tes. Nah, ini misalkan di sini semuanya. Terus kita klik open. Nah, ini ada beberapa lagu ya. Terus ada 10 lagu lah, sekitar 10 lagu. Nah, terus kemudian nah di sini kita lanjut ke sini. Nah, kali ini buat pakai lirik ya, teman-teman. Ya, per lagunya itu ada liriknya. Silakan, ini kan udah ada liriknya tuh yang logo kayak gini. Ya. Terus ini liriknya nanti satu-satu diituin dulu, disimpan, atau misalkan masukin satu lagu ya. Kemudian liriknya ke tab lirik. Nah, itu di generate dulu liriknya di sini. Oke, kita lanjut dulu ya ke sini ya. Kalau teman-teman mau bikin playlist, nah terus di sininya satu gambar atau satu video, ya ini inget ya, di sini masukin playlistnya, sini. Nah terus teman-teman di sini edit. Oke, editnya ntar ya. Di sini misalkan editnya gampang ya. Nanti maksudnya logika berpikirnya dulu nih. Misalkan 10 lagu atau 5 lagu, kemudian di sini di banyak lagu, kalau kita mau bikin playlist kliknya di sini teman-teman. Ya.
Jadi playlist ini nanti satu gambar buat 10 lagu. Nah, di sini ada tulisan 9 lagu acak. Nah, oke, kalau misalkan nggak mau diacak sesuai urutan input ya tidak diacak, klik di sini. Nah, di sini jadi 10 lagu. Oke. Nah, terus misalkan di sini mau diacak tiap background, tapi ini harus ada beberapa background. Background di sini ini ya. Ya, ini playlist. Jadi kita punya banyak background nih, nggak hanya satu background itu di sini. Ya, misalkan ya di sini tambah lagi. Nah, kita lihat lagi di sini. Ya, kita giniin. Nah, ini kan jadi ada dua background, tapi 10 lagu. Ya, kalau kita mau acak seperti biasa di sini kliknya di acak. Nah, ini ada yang 9 lagu, ada 8 lagu. Jadi gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau ini mau pasang manual ya. Kita mau ada pasang manual. Pasang manual itu misalkan ya teman-teman di sini nih. Ini PNG Murata Studio. Ini gambar Murata Studio di sini. Ini yang ChatGPT kita pasang. Oh, saya mau pakai ini lagunya. Oh, saya mau pakai ini lagunya. Nah, ini bisa pasang manual. Jadi siapin 10 lagu ya, kemudian 10 video atau gambar. Nah, ini dipasang manual per lagunya. Oke, ya. Terus kemudian ya, teman-teman di sini kalau mau aktifin lagu pin awal. Nah, misalkan di playlist. Nah, teman-teman di sini ini mau aktifin lagu. Ya. Ini kan lagu acak. Nah, di sini kita ini dulu. Oh ya, diklik dulu muat daftar lagu. Nah, terus kemudian di sini Indo 5 ya di sini, terus kemudian di sini Indo 4. Jadi setiap playlist yang ada di sini ini kan ada dua playlist. Nah, nomor satunya itu adalah Indo 5 dan Indo 4 keduanya. Ketiganya pilih aja. Ya, Indo 3 terus kemudian Jazz 4 ya kayak gini. Jadi itu ya sesuai dengan apa sih namanya? Ini kita pin ya, urutannya selalu ke 1 sampai ke 4. Ya. Kayak gitu. Nah, terus kalau mau pakai target durasi ini, ya jadi nggak pakai target lagunya. Misalkan mau 60 menit, ya ntar jadi lagu yang ada dari 10 lagu itu jadi 60 menit. Ya, oke kayak gitu. Kalau mau acak antara 25 sampai 45 menit, ini ya biasa sih standarnya ini aja playlist ya. Kemudian ini apa sih namanya diacak standar kayak gitu. Nah, terus beda lagi kalau teman-teman mau bikin playlist. Nah, ini di sini ada lagu, misalkan ada 30 lagu, tambah di sini. Terus di sini ada video pendek ya. Nah, terus ini video pendek kayak gini. Ya, misalkan video 7 detik terus ada 30 video. Nah, dari 30 lagu ya terus ke sini ada 50 video. Nah, itu bisa dijadikan satu playlist saja. Ya. Ini simpan di sini, namain playlistnya apa. Ya, jadi ini ingat ya, misalkan nih 10 lagu ya, yang ini dihapus yang di sini ya, di sini nggak usah lagi. Ya, di sini semuanya kosongkan. Kita fokus yang di sini 10 lagu, kemudian di sini ada 10 video gitu kan, atau bebas lah mau 10 video atau 50 video juga bisa ya. Dari 10 lagu misalkan ini video ya ada 5 tuh, ada 5. Nah, ini ntar dijadiin satu ya. 10 lagu sama 10 video dijadiin satu. Nah, ini di sini. Kemudian render playlist video. Oke. Nah, oke, terus kemudian di sini ini gambar udah spektrum udah ya tadi. Terus kemudian zoom in, zoom out. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya di sini ya. Itu nah apa sih nih? Mundur maju lah, zoom in, zoom out. Terus flash strobe ini kedap-kedip ya. Terus kemudian shake getar, ini getar. Tuh, getar. Kita bisa lihat sensitivitasnya bisa dimainin di sini. Nah, kemudian RGB spektrum.
Nah, ini RGB spektrum nih, spektrum bisa dilihat di sini ya, teman-teman tuh, saya goyang-goyangin. Nah, taruh di atas aja ya. Misalkan kita mau lebarin, tuh bisa dilebar. Terus kita mau tingginya. Nah, tingginya ini kita play dulu. Oke, di sini ya kita ngetesnya pakai satu lagu dulu buat playlist. Oke, di sini kita cari misalkan smooth jazz, misalkan ini ya. Terus kita play. Nah, tuh kita lihat di sini. Kemudian spektrum overlay. Nah, ini di efek ya. Tuh kita lihat pendekin, ukurannya kita tinggiin ya. Nah, ukurannya tinggi kan, itu bisa dilihat. Nah, ini ukuran kita bisa setting-setting di sini ya, ukuran. Terus jumlah bar di sini setting-settingnya. Tuh jadi gede-gede barnya. Ya. Oke. Nah, terus opacity spektrum juga bisa kita ini nih, nah biar ini jadi nggak kelihatan tuh spektrumnya, nggak terlalu kelihatan. Ya, terus kemudian bisa diputar spektrumnya, mau kayak gini juga bisa tuh, mau muter kayak gini bisa, atau mau diputar otomatis ya, tuh spektrumnya jadi muter otomatis terus ya. Oke, kemudian kecepatan putarnya bisa diatur juga. Nah, terus kemudian spektrumnya mau kita apa ganti, ini bisa, ini bisa. Nah, ini yang 2D ya. Kemudian kita mau ganti yang apa sih namanya, 3D. Ya, ini 2D itu masih banyak ya pilihannya tuh, bisa dikebawahin ya. Jadi teman-teman bisa kebawahin ya. Terus kalau yang 3D ya itu di sini. Ya. Oke, jadi bisa pilih spektrum sesuai keinginannya. Nah, ini tadi ada opacity-nya ya. Oke, jadi sesuai temanya atau sesuai keinginannya, bebas ya. Di sini teman-teman bisa atur. Terus kalau mau warna gimana? Lepasin RGB spektrumnya, warnanya yang ganti sesuai keinginan kita. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya, ini di spektrum. Terus kemudian di overlay. Overlay ini misalkan kan snow nih. Jadi kayak ada apa namanya nih, salju, terus kemudian ada glitter. Jadi ini coba-coba aja, kecepatannya bisa diatur, opacity-nya juga. Kemudian nih overlay custom, ini ada 3 ya teman-teman, ada 1, kemudian 2, terus ada 3. Nah, ini kalau teman-teman mau pakai overlay ini ya silahkan teman-teman klik di sini ya. Ini misalkan overlaynya yang eh, gelap gitu ya. Nah, nanti di sini ada misalkan ya, anggap ini ya, overlaynya ini ya, gambar. Nah, terus kemudian teman-teman bisa lihat opacity-nya bisa di ini nih, tuh. Bisa di apa sih namanya? Diredupin ya, tuh. Terus kemudian skalanya bisa diperbesar, bisa diperkecil, posisinya bisa di kanan, bisa di kiri. Terus kemudian di sini juga bisa di tengah. Nah, terus kemudian opacity yang keduanya, misalkan teman-teman anggaplah yang ini misalkan ya. Terus juga bisa digini nih teman-teman ya, bisa di opacity-nya bisa diginiin ya, tuh. Nah, jadinya ini berkurang. Nah, ininya apa sih namanya, chroma key-nya ini kan hitam. Nah, jadi ininya jelas ya tulisannya. Chroma key-nya nih tadi kan kalau hijau dia nggak sesuai, malah ini gelap ya. Jadi kalau chroma key-nya hitam, background kita dihitamkan. Oke. Nah, terus kemudian toleransi warnanya tuh kayak gini. Terus bisa di ini ya teman-teman, bisa di skalanya dikecilin, kemudian dilebarin ke kanan, ke kiri gitu ya. Nah, terus kemudian di posisinya ke atas, ke tengah misalkan kayak gini ya. Jadi bebas, ketika mau di nonaktifkan klik kayak nonaktifkan. Oke, chroma key-nya ntar otomatis juga nggak ada ya. Ini bisa 3 ya.
Oke, kita lanjut lagi timestamp. Ini jarang ya di timestamp di sini nih ditampilin nih. Ini kan kelihatan ya. Terus saya bisa pindah-pindahin ya di sini timestamp. Ya. Nah, ini bisa dilihat ya sini. Ini jarang juga nampil. Kemudian progress bar juga jarang sebenarnya nampil ya, progress bar di bawah sini. Terus kemudian playlist. Nah, playlist itu misalkan teman-teman di sini ada daftar lagu. Ya, contoh misalkan di sini ya playlistnya. Nah, daftar lagu. Nah, itu bisa kelihatan di sini daftar lagu atau playlistnya. Oke, kemudian running text. Nah, nanti playlistnya yang lagi play itu dia running atau berjalan. Scroll up, misalkan ini lagi main, dia ke atas gitu kan. Highlight, highlight. Nah, ini ketika lagi play, dia akan tebal seperti ini ya, teman-teman. Ya, playlistnya juga bisa pindah-pindah. Ya, oke. Kemudian style backgroundnya bisa kotak tipis, gradasi ya di playlistnya. Terus stiker itu bisa tambahin misalkan ini ya, ini ke sini ya stikernya. Nah, ini ada overlay ya. Nah, bisa di sini misalkan stikernya. Ya, terus bisa ini bebas ya. Terus kemudian di sini kalau efek asap dan api ya, teman-teman misalkan mau asap dan api, di sininya ada ini dulu, ada gelas. Kayak saya tuh pernah bikin ya, di sini ada gelas yaitu buat tambah asap efeknya. Ya, di sini ada asap kopi ya, di sini tuh kelihatan. Nih belum jelas karena apa? Karena nggak jelas ya, nggak ada ininya. Nah, ini bisa di ukuran juga gitu, bisa tinggiin ukurannya ya. Ini bisa teman-teman aktifin aja lah, bebas ya, di tes-tes. Kemudian tambah lagi efek di sini, misalkan ada efek lilin, diklik yang ini ya, jadi ada asap kopi, ada api lilin. Nah, lilin itu goyang-goyang ya, lilinnya juga ya, jadi bisa nih. Nah, terus kemudian speaker di sini ya, speaker ada dua, ada speaker yang seperti ini ya, teman-teman ya, speakernya tuh. Nah, ini overlay kayaknya ngeganggu ya, matiin aja dulu ya overlay yang ini. Kita ke atas dulu lagi, tadi overlay yang pertama ini kita nonaktifkan. Nah, ini teman-teman ya, apa sih namanya, speakernya tadi, ke speaker itu ada speaker yang seperti ini ya. Kemudian ada lagi speakernya di sini custom ya. Ada yang rame seperti ini, ada yang nggak rame. Yang nggak rame ini ya, teman-teman. Jadi misalkan di sini ada gambar speaker ya, ini pakai ini ya, nih ada speak ini nih. Ntar dia otomatis kayak apa sih, jedak-jeduk sendiri di sininya ya. Nah, ini kekuatannya, titiknya, fokus radiusnya tuh. Jadi gambar speaker kayak yang saya contohkan di Facebook ya. Ini gambar speakernya jadi jedak-jeduk sendiri. Ini juga ini. Jadi tergantung, misalkan nih speaker tuh, ini kan goyang-goyang ya, terlihat tuh ya, goyang-goyang. Jadi cocoknya ini gambar speaker. Jadi ada speaker yang polos seperti ini ya. Terus ada speaker yang rame. Ya, jadi ada dua ya speaker itu. Terus lampu ini jarang ya make ya, tapi terserah mau coba-coba silakan. Nah, warna-warni, pelangi ya, itu lampu. Oke, kemudian lyrics. Nah, lirik di sini kalau teman-teman pakai bahasa Inggris, ini auto lirik diaktifkan. Kemudian di sini English ya. Terus kliknya akurat. Kalau mode karaoke yang jalan, jadi kayak karaoke gitu, liriknya jalan. Kalau ini dimatiin, jadi biasa aja liriknya ada. Oke, kalau bahasa Indonesia gimana? Di sini tinggal dipilih bahasa Indonesia liriknya. Ya, Indonesia, terus ininya Indonesia juga. Oke, dipilih kayak gini. Nah, terus generate dulu biar lebih tepatnya. Nah, nanti udah generate, teman-teman bisa edit di sini liriknya. Ya, terus terapkan pakai lirik ini gitu ya. Jadi kalau generate ya, itu jadi liriknya ada di sini. Itu detikan-detikan juga ada. Nah, ini apa sih namanya, fontnya ya. Jadi bisa diatur, dan di sini warnanya. Oke, kita lanjut ke teks. Nah, teks ini kalau yang ada di layar sini nih, teman-teman mau tambahin. Nah, tuh ada tulisan judul lagu ya. Nah, bebas misalkan. Tuh di sini tulis saja bebas setelah teman-teman. Nah, ini ada efeknya, mau efeknya seperti apa. Oke, ini pengaturan ya. Ini kalau teman-teman mau Full HD ya atau SD, ini di sini ya.
2 key atau 4 key di sini. Tapi ingat ya teman-teman, ini bisa lama kalau teman-teman pakai 2 key atau 4 key. HD juga lama tergantung dari laptopnya. Oke, kemudian kalau ini ya teman-teman pakainya VOD aja kalau buat upload YouTube biasa. Tapi kalau buat live streaming, nah itu biasanya di sini ya atau di sini. Jadi tergantung nanti dari kualitas live streamingnya. Sebenarnya live streaming di sini juga udah bisa ya. Saya juga kadang pakai ini live streamingnya. Oke, kemudian ini file outputnya ya bisa dipilih di sini. Terus kemudian aktifkan mode statis nih. Ini kalau teman-teman ya ini misalkan videonya satu itu aja nih, pakai ini juga bisa, jadi lebih cepat kayak gitu. Oke, yang ini nggak usah di otak-atik ya, itu aman. Kemudian tadi ini udah dijelasin ya di awal tadi logika berpikirnya ya. Terus kemudian di sini udah jelasin juga tadi di awal. Oke, kalau yang ini kliknya di sini ya. Ya, nih kalau mau playlist yang tadi udah saya jelasin. Oke, ini aja ya, lumayan penjelasannya udah panjang ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman lebih paham lagi di Everload Studio V3.6 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.